Pendidikan dalam pembentukan karakter. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pendahuluan. Pendidikan mempunyai peran penting di dalam membentuk manusia yang beradab dan kehidupan yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia telah memperkenalkan konsep pendidikan karakter pada tahun 2000. Konsep tersebut secara implisit dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP tahun 2000 sampai 2025. Di dalam RPJP tersebut, pendidikan karakter diposisikan sebagai landasan untuk merealisasikan visi pembangunan nasional yang berbunyi mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan nilai, perilaku dan sikap afektif seseorang untuk menumbuhkan budi pekerti yang luhur. Melalui pendidikan karakter, setiap individu akan dididik untuk memiliki nilai dan perilaku yang baik. Maka dapat dikatakan bahwa pendidikan karakter ialah usaha sadar, terencana dan tanpa paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau pendidik untuk membentuk kebiasaan atau habit yang baik pada seseorang dengan harapan terbangun watak yang baik sesuai dengan norma-norma di dalam masyarakat. Program pengembangan SDM profesional religius termasuk dalam studi kasus ialah channel ini yang banyak membahas tentang profesional religius. Inilah yang mampu diharapkan menghasilkan SDM yang banyak membawa manfaat pada sektor yang ditekuninya. Jika ia seorang pengusaha, maka ia akan menjadi pengusaha yang terbaik. Jika ia seorang guru, maka ia akan menjadi guru yang profesional dan berprestasi. Jika ia seorang pelajar dan mahasiswa, maka ia akan menjadi pelajar dan mahasiswa teladan dan juga berprestasi. Bahwasanya program pengembangan sumber daya manusia profesional religius inilah yang mampu menghasilkan SDM yang banyak membawa manfaat pada sektor yang ditekuninya. Jika ia seorang pengusaha, maka ia akan menjadi pengusaha yang terbaik. Jika ia seorang guru, maka ia akan menjadi guru profesional dan berprestasi. Jika ia seorang pelajar dan mahasiswa, maka ia akan menjadi pelajar dan mahasiswa teladan dan juga berprestasi. Begitu pula dengan profesi lainnya, maka ia akan menjadi yang terbaik dan juga berupaya menjadi yang paling terbaik. Dengan demikian maka sumber daya manusia profesional religius pada gilirannya akan mampu membawa manfaat bagi terwujudnya Indonesia maju dengan peradaban yang bermartabat. Terkait dengan judul dan uraian di atas, maka sistematika pembahasan makalah disusun sebagai berikut. Ada 3 hal, ialah A. Substansi karakter pada sumber daya manusia profesional religius, B. Metode pengembangan karakter, dan C. Sinergitas stakeholder atau pemangku kepentingan dalam pendidikan dan juga membangun karakternya. C. Sinergitas stakeholder ialah pemangku kepentingan dalam pendidikan dan juga dalam membangun karakter. Yang kedua adalah pembahasan. Dalam 3 hal ini kita akan jabarkan. A. Substansi karakter pada sumber daya manusia profesional religius. Sebelum kita membahas bagaimana bisnis proses atau cara kerja dalam membangun karakter profesional religius, ada baiknya kita melihat posisi substansi karakter itu pada manusia. Istilah karakter dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Inggris ialah character, yang berarti ciri khas yang permanen yang melekat pada seseorang. Jika karakter jujur itu kuat melekat pada dirinya, maka ia akan tetap jujur dalam kondisi apapun.
Ia tidak akan berubah menjadi pembohong karena jujur itu memang sudah menjadi karakternya. Makna kata karakter dalam bahasa Arab disebut tabiat dalam pemakaiannya. Kata tabiat berarti cap atau stempel. Senada dengan makna karakter di atas, cap juga mengandung makna kata permanen. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memberi cap pada hati seseorang dengan sifat atau karakter tertentu, maka sifat atau karakter itu akan menjadi permanen pada dirinya selama hidupnya dan tidak akan pernah berubah. Selain kata karakter dan kata tabiat, kata lain dalam bahasa Inggris yang sering kali dipergunakan untuk merujuk karakter adalah self-concept atau konsep diri, yang berarti nilai dasar yang dimiliki, yang juga berarti sifat yang melekat permanen, sehingga seolah-olah sifat tersebut dibawa sejak lahir. Lalu di manakah posisi karakter atau tabiat atau konsep diri dalam diri seseorang sebenarnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, Spencer dan Spencer 1993 mencoba menunjukkan posisi karakter pada bangunan kompetisi atau kemampuan yang terdapat pada diri manusia. Kedua pakar ini menggambarkan bahwa kemampuan seseorang melakukan sesuatu dapat diibaratkan seperti sebuah bongkahan es atau iceberg di lautan, di mana pada bongkahan es tersebut terdapat bagian yang terlihat karena berada di atas permukaan laut, dan juga terdapat bagian yang tidak terlihat karena berada di bawah permukaan laut. Bangunan kompetensi dimaksud dapat kita lihat pada gambar seperti berikut. Pada gambar di atas, jelas kita melihat bahwa karakter atau self-concept adalah bagian kompetensi yang tidak terlihat atau hidden, tersembunyi bersama dengan motif atau niat pada diri manusia serta trait, kemampuan fisik tertentu. Seperti kemampuan merespon sesuatu melalui penglihatan, pendengaran, dan sejenisnya. Namun karakter yang letaknya tersembunyi pada diri seseorang itu akan dapat terlihat atau visible dan muncul ke permukaan sehingga mudah terbaca. Hal ini dapat dinilai dari perilaku yang ditunjukkan, entah berbicara untuk menyampaikan sesuatu atau knowledge, atau ketika melakukan sesuatu atau skill. Dengan merujuk gambar serta uraian di atas, juga bisa dipahami bahwa keterkaitan antara bagian kompetensi yang tidak terlihat atau hidden seperti niat atau motif, kemampuan fisik tertentu atau trait, dan konsep diri atau self-concept sangatlah erat dengan bagian kompetensi yang terlihat visible atau bagian kompetensi yang tidak terlihat yang akan menentukan bagian kompetensi yang terlihat. Contoh, jika dalam diri seseorang terdapat karakter keimanan yang kuat, maka akan muncul dalam bentuk perkataan dan perbuatannya yang baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa karakter profesional religius yang dimiliki seseorang terletak pada posisi konsep diri itu, yaitu tersembunyi. Perilaku profesional religius hanya akan muncul dalam perkataan dan perbuatannya sehari-hari. Jika dalam dirinya tertanam karakter-karakter seperti hal-hal berikut. 1. Karakter-karakter yang mendukung terwujudnya sebuah pembinaan. A. Ialah alim, berilmu, bisa mengaji Al-Quran dan juga Al-Hadis dan memahaminya. Ialah juga bisa paham terhadap agama. Generasi sebagai pemegang tongkat estafet perjuangan harus mampu menghadapi tantangan era global dan pengaruh kerusakan zaman akhir, serta memenangkan kompetisi dengan bermodalkan ilmu dan kefahaman. Bila menang, hadiahnya adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu, dan Allah waspada terhadap apa yang kalian kerjakan. Mencari ilmu tidak hanya sekedar mencapai target khatam selesai, melainkan juga sampai dapat memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah dasar yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah B. Memiliki akhlakul karimah atau budi pekerti yang luhur. Pengaruh globalisasi juga telah membawa pengaruh semakin menipisnya etika sopan santun atau merosotnya rasa ta'zim anak terhadap orang tuanya, juga murid terhadap gurunya. Oleh karena itu, generasi penerus harus memiliki akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, luhuring budi karena Allah. Dengan memiliki akhlakul karimah yang merupakan akhlaknya orang iman, akhlaknya ahli surga, maka generasi penerus akan menjadi orang-orang yang terhormat dan orang yang luhur baik di sisi Allah maupun di dalam pandangan manusia. Perhatikanlah banyak dalil di bawah ini. Salah satunya, inna rajula la yudriku bihusnil khuluqi darajatal qa'imis sha'im. Rawahu Ahmad. Sesungguhnya bagi seseorang yang berbudi pekerti baik akan mencapai derajat ahli salat dan juga ahli puasa. Orang-orang yang memiliki karakter budi pekerti yang baik akan sederajat dengan orang-orang yang ahli sholat sunnah dan juga ahli puasa sunnah. Selanjutnya, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan, melalui riwayat Abu Dawud, bahwa lebih sempurna imannya seseorang yang beriman ialah orang-orang yang paling baik di dalam budi pekertinya. C. Memiliki keterampilan untuk hidup mandiri. Sebagai poin yang ketiga, generasi penerus harus memiliki keterampilan atau skill serta kecakapan hidup atau life skill sehingga mendapatkan hasil sebagai modal untuk memperjuangkan hidup dan kehidupannya. Dengan menguasai keterampilan, generasi penerus akan tampil lebih percaya diri dalam menapaki hidup dan juga membela agamanya Allah. Keterampilan tidak harus dicari lewat pendidikan formal di bangku sekolah dan kuliah, melainkan juga dapat dicari melalui pendidikan yang bersifat non-formal atau kursus-kursus keterampilan dan pendidikan informal baik dalam keluarga sendiri maupun di masyarakat lewat proses magang atau nyantri, yaitu bekerja dengan honor kecil atau bahkan tidak digaji sama sekali, namun dia diberi keleluasaan belajar ilmu keterampilan yang diharapkan kelak dia bisa menjadi mandiri. Poin kedua, terbentuknya generasi penerus yang bertabiat luhur. Yang pertama adalah jujur. Jujur adalah berkata benar. Jujur adalah berkata yang benar, polos, apa adanya, tidak berdusta dan tidak menipu. Jujur adalah sifat yang sangat mulia dan juga merupakan sikap yang luhur, baik menurut pandangan agama ataupun pandangan manusia. Sesungguhnya jika seseorang berjalan di permukaan bumi dengan senantiasa menjaga kejujuran, maka ia akan selalu dihormati, disegani, dipercaya, bahkan menjadi teladan yang baik. Kejujuran merupakan perhiasan pribadi yang sangat indah, karena kejujuran adalah sifat dan tabiat para nabi. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Surah Maryam ayat 41. Dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad di dalam kitab Al-Quran perihal Nabi Ibrahim. Sesungguhnya ia adalah seorang yang amat jujur lagi menjadi nabi. B. Amanah. Amanah berarti bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan itu, menyampaikan hak kepada yang berhak menerima dan tidak berkhianat atau tidak merusak kepercayaan. Amanah adalah sikap yang mulia. Dengan memiliki sikap amanah, seseorang akan menjaga, memelihara dengan baik pada amanah yang diamanatkan atau dipercayakan kepadanya. Mempunyai sifat amanah merupakan kewajiban bagi setiap orang iman. Perhatikanlah dasar-dasar dalil di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Surah An-Nisa ayat 58. Al-ayat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk mendatangkan atau menyampaikan amanat-amanat pada ahlinya, kepada orang yang berhak menerimanya.
Dan juga satu dasar dalil di bawah ini, adil amanata ila mani tamanaka wala takhun man khonaka. Sampaikanlah amanat pada orang-orang yang mempercayaimu dan janganlah mengkhianati orang-orang yang mengkhianatimu. Dalam artian, janganlah membalas kejahatan dengan perilaku jahat pula. C. Mujahid muzhid. Mujahid artinya kerja giat, semangat, berhasil, dan korup. Muzhid artinya tirakat banter, hidup hemat, gemi, setiti, hati-hati, kaskih, tidak boros, serta bisa mengukur kemauan dengan kemampuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflahal muzhidul mujahidu." Rawahu Ahmad. Para generasi penerus supaya bisa mempraktekkan hidup sederhana, hasil yang didapat dari bekerja jangan digunakan untuk berfoya-foya, pesta pora, hidup boros, berlagak jadi bos. Tidak bisa mengukur kemauan dengan kemampuan. Artinya, memubazirkan harta, lupa akan kewajiban, ialah infak, sedekah, zakat, haji, dan juga membantu para duafa dan lain-lain. Ingatlah firman Allah dalam kitabillah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surah Al-A'raf ayat 31. Yang artinya, dan makanlah serta minumlah dan janganlah kalian melampaui batas. Janganlah israf. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan israf. D. Rukun. Rukun berarti saling mengasihi, saling memaafkan, bantu-membantu, saling mendoakan yang baik, dan kalau bertemu sesama saudaranya, diusahakan dengan wajah yang ceria, tidak punya unek-unek jelek, dengki, serai, dan iri hati. Rukun merupakan buah dari baiknya akhlak. Rukun berakar pada hati yang bersih dan sifat yang tercela, tercermin dalam sifat saling mengasihi, saling menyayangi, saling ridho, saling memaafkan, bersatu hati, dan bersaudara. Bibit rukun telah Allah tanamkan di dalam lubuk hati orang iman bersamaan dengan hidayah yang Allah anugerahkan. Kerukunan merupakan nikmat Allah yang sangat mahal harganya, yang dapat langsung dinikmati orang-orang iman dalam kehidupan mereka di dunia setelah mendapatkan hidayahnya Allah, sesuai dengan firman Allah di dalam kitabillah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Surah Ali Imran ayat 103 al-ayah. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika itu kalian saling bermusuhan, kemudian Allah mengumpulkan hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara sebab nikmatnya Allah. Ini adalah bibit kerukunan yang Allah tanamkan ketika Allah telah memberikan hidayah kepada hambanya. Kompak. Dalam kegiatan-kegiatan yang telah menjadi hasil kemufakatan dikerjakan bersama-sama dengan giat, senang gembira, dalam bahasa Jawa, khulubis kuntul baris, sa'iyak sa'ikoproyong, atau seiya sekata. Di dalam kehidupan banyak hal yang harus dikerjakan agar pekerjaan itu tidak terasa berat. Agar dapat mudah dan lancar dikerjakan maka diperlukan kekompakan. Dengan kekompakan akan saling membantu serta saling memperkuat. Demikianlah kekompakan orang iman yang digambarkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat Bukhari, al-mu'minuna lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang iman terhadap orang iman yang lain sebagaimana bangunan yang bagian-bagiannya saling memperkuat. Kerjasama yang baik. Yang dimaksud kerjasama yang baik adalah saling peduli, saling mendukung, saling melancarkan, saling menjaga perasaan, tidak saling menjegal, tidak saling menjatuhkan, tidak saling merugikan, dan tidak saling memfitnah. Kerjasama yang baik bukan sekedar bekerja sama-sama, tetapi juga kerjasama yang mengandung ketaatan, ketakwaan, dan kerjasama yang hasilnya membawa kebaikan bersama atau untung menguntungkan. Kerjasama yang baik sesama orang iman adalah perintahnya Allah berdasarkan firman-Nya Allah di dalam Al-Quran,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surah Al-Maidah ayat 2 Al-Ayah. Dan tolong-menolonglah atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong atas dosa dan permusuhan. Karakter-karakter yang mampu memahami dan mempraktekkan dasar-dasar keimanan. Yang pertama adalah bersyukur. Ialah mensyukuri semua pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai generasi penerus yang telah diberi hidayah dan dipilih oleh Allah menjadi hambanya, yang alhamdulillah diberi kemampuan bisa menerima dan menjalankan kewajiban beribadah sesuai dengan petunjuknya Allah maupun al-hadis, maka supaya merasa bersyukur karena itu menunjukkan bahwa Allah telah mengeluarkannya dari zaman jahiliyah menuju alam hidayah. Allah menyelamatkan dari ancaman siksa neraka, dan Allah menjadikan seorang yang mulia menjadi calon ahli surganya Allah. Sebagai wujud kesyukuran kepada Allah, maka dalam hal bersekolah, bekerja, mencari pasangan hidup, dan lain sebagainya, para generasi penerus supaya selalu memikirkan kelancaran dalam beribadahnya, sehingga bisa mencapai sukses dunia dan akhirat, serta menetapi ibadahnya ditetapi sampai husnul khotimah, karena sebuah amalan yang juga akan sangat menjadi pertimbangannya Allah Subhanahu wa taala ialah dengan tutup usianya. Ibadah sampai dengan bi khawatimiha. B. Mengagungkan atau menjunjung tinggi terhadap hidayahnya Allah, petunjuknya Allah. Sebagai generasi penerus, dalam segala urusan ibadah kepada Allah harus lebih diutamakan, lebih dipolkan, lebih dinomorsatukan, didahulukan daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Harus difahami dengan benar bahwa mengagungkan agama Allah dan beribadah kepada Allah itu prakteknya dengan menjalankan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama, hatinya ridho, sakdermo, senang, longgar, merasa ringan, dan tetap karena Allah. Termasuk praktek dari mengagungkan hidayahnya Allah adalah mengagungkan syairullah, tanda-tanda keagungannya Allah, dan mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah melalui kitabillah dan juga sunnah-sunnahnya. Syairullah salah satunya ialah tempat dan juga kediaman atau benda-benda yang mana hal itu adalah menunjukkan kebesarannya Allah. Itu harus diagungkan, seperti masjid dan juga kitabillah Al-Quran dan juga alat-alat ibadah yang kita punya di rumah. Di era modern seperti sekarang ini, terkadang etika sopan santun mulai diabaikan. Generasi penerus terus dibimbing, dinasihati, dan difahamkan bahwa agar bisa selalu berperilaku takzim dan menghormat pada orang tua, kepada para ulama, pada guru, serta orang yang lebih tua dan yang berhak untuk dihormati, ditakzimi. C ialah bersungguh, berusaha melaksanakan ibadah sampai berhasil dan terlaksana secara lahir batin. Sebagai generasi penerus supaya selalu berusaha sakpol kemampuannya menertibkan dirinya di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadahnya, yaitu mentaati peraturan-peraturan Allah Rasul dan peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma hukum, dan norma kesusilaan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai generasi yang hidup di era kesibukan seperti sekarang, jangan sampai terlenakan hanya mengurusi kesibukan duniawi saja. Sekolah atau kuliah, bahkan pekerjaan, jangan sampai menjadi penyebab ketidaklancaran dalam melaksanakan kewajiban dalam beribadah. Jika ada upaya yang sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban beribadah dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan, maka Allah pasti akan menunjukkan jalan yang benar dan penuh barokah tentunya. Perhatikan dalil-dalil firman Allah berikut ini, di mana A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surah Al-Ankabut ayat 69 Al-Ayah. Dan orang-orang yang bersungguh di dalam urusan kami, urusan ibadah,
Sungguh, maka kami Allah akan menunjukkan mereka ke jalan kami. Barang siapa yang berupaya melakukan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memudahkan terhadap apa yang dia cita-citakan, apa yang dia upayakan. Kemudian melalui riwayat Ibnu Majah disebutkan, ya ibn Adam tafarragh la ibadati amla sodorka ginan wa syudda faqaraka wa illam taf'al malatu sodorka suglan wa lam asyudda faqaraka. Wahai anak Adam, sempatkanlah, perlukanlah ibadah kepadaku Allah, maka aku Allah akan memenuhi hatimu dengan kekayaan, dan aku Allah akan menutupi kefakiranmu, dan kalau kamu tidak mengerjakan, maka aku Allah akan memenuhi hatimu dengan kesibukan-kesibukan, dan aku Allah tidak menutupi kefakiranmu, kebutuhanmu, keperluanmu. Akan banyak tersibukkan, lebih sibuk mengurusi dunia dibandingkan urusan agama ataupun ibadah. Kalau kita berbicara tentang urusan duniawi, terkadang kita perlu menelaah sebuah hasil akhirnya. Dalam mengurusi ibadah ataupun mengurusi masalah tatanan ibadah kepada Allah, mengurusi masalah beribadah kepada Allah, puncaknya adalah sebuah ketenangan diri. Puncaknya adalah keabsahan ilmu. Puncaknya adalah hati yang terjaga, dan juga ibadah yang benar, yang tenang, yang ikhlas. Namun dalam urusan keduniaan biasanya akhirnya adalah kesibukan terus. Walaupun ujungnya adalah kekayaan mungkin, kemudian keberhasilan dalam finansial, tapi belum tentu hatinya kemudian bisa tenang seperti halnya di dalam mengurusi ibadah kepada Allah. Karena pada akhirnya Allah menjanjikan di mana hati yang kecukupan ini itu apabila dalam ibadahnya juga tetap meluangkan sakpol kemampuan untuk tetap beribadah, tidak fokus kepada satu hal saja, ialah mengurusi kesibukan-kesibukan dunianya, bahkan meninggalkan urusan ibadah. Kemudian yang terakhir D, berdoa. Mohon kepada Allah agar keimanan atau hidayah selalu ditetapkan dalam dirinya. Secara kenyataan dalam kehidupan manusia, suatu saat keimanannya bertambah, namun suatu saat juga berkurang. Maka agar hidayah, keimanan yang telah Allah berikan kepada kita selalu ditetapkan dalam diri kita, hendaknya di waktu-waktu yang mustajab serta di tempat-tempat yang mustajab, supaya memperbanyak berdoa, terutama minta ketetapan iman atau hidayah, seperti doa-doa berikut ini. Ialah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surah Ali Imran ayat 8. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, rawahu Tirmidzi, serta doa-doa lain yang isinya adalah tentang kebaikan-kebaikan untuk kita. B. Metode pengembangan karakter. Dengan posisinya yang tersembunyi pada diri manusia, seperti yang telah diuraikan di atas, sejumlah pakar pendidikan menyepakati bahwa membangun atau menanamkan karakter, termasuk karakter profesional religius, 3 sukses, 6 tabiat luhur, dan 4 tali dasar-dasar yang memperkuat keimanan seseorang. Hal itu semua tidaklah mudah. Karakter-karakter yang kita inginkan seyogianya ditanamkan sejak usia dini dalam sistem pendidikan PAUD atau TK, dipupuk dan terus dikembangkan secara konsisten pada satuan pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Seiring dengan perkembangan usia seseorang, bahkan dimulai sejak mencari pasangan, maka masa kehamilan dan pada usia emas atau golden age melalui pendidikan dalam keluarga, bahkan dimulai sejak mencari pasangan. Konsistensi usaha pembangunan karakter ini penting agar karakter-karakter tersebut benar-benar mendarah daging, atau dalam bahasa Jawa balung sumsum, dan terinternalisasi secara kuat pada diri seseorang. Jika penanaman karakter itu dimulai di usia remaja atau dewasa, hasilnya tidak akan maksimal. Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, tegas dinyatakan bahwa penguatan karakter dilakukan melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikiran, dan olahraga. Bahkan tidak berhenti di sini,
Peraturan presiden tersebut juga menuntut perlunya pelibatan dan kerjasama antar satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat, juga keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan. Pendidikan karakter dapat menjadi lebih mudah apabila seluruh stakeholder pendidikan mulai dari pengelola yayasan, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pamong, mubalik atau mubalighot, seorang penyampai agama, dan juga orang tua, semuanya bisa menjadi model-model atau panutan karakter-karakter yang diajarkannya. Seiring dengan hal di atas, ialah Abdullah Nasih Ulwan 2007 berpendapat bahwa pendidikan karakter atau al-tarbiyah al-khuluqiyah adalah serangkaian prinsip-prinsip karakter yang wajib diinternalisasikan kepada anak-anak agar menjadi kebiasaan sejak usia dini hingga usia dewasa atau baligh. Menurutnya, ada 5 cara yang harus dipersiapkan untuk menggapai kematangan yang sempurna secara mental, moral, saintikal, yaitu 5 cara diantaranya adalah metode-metode yang sangat mendukung untuk sebuah pendidikan, ialah sebagai berikut. 1. Pendidikan dengan keteladanan. Pendidikan keteladanan dianggap jurus yang paling ampuh dalam menyelesaikan permasalahan akhlak, spiritual, dan sosial anak. Oleh sebab itu, pendidikan orang tua, pendidik atau pengajar, dan pendidikan ataupun lingkungan sekitar harus memberikan teladan yang baik untuk anak. Karena apapun yang anak lihat di sekitarnya itulah yang mereka akan tiru. Yang kedua, pendidikan dengan nasihat. Memberikan nasihat dapat menimbulkan wawasan anak tentang hakikat sesuatu, sehingga akan memberikan manfaat baik pada anak-anak yang dapat membuka pintu hati dengan dorongan untuk bersikap yang lebih baik atau memperbaiki sikap ke arah yang positif. Nasihat yang diberikan hendaknya sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Nasihat tidak hanya diberikan indah di lisan, namun hendaknya dari hati, sehingga akan mudah merasuk pada anak-anak. Memberikan nasihat hendaknya dilakukan dengan sikap santun dan menghormati harga diri anak dan di waktu yang tepat. Contoh, ketika anak marah, sebaiknya orang tua memberikan nasihat saat kondisi anak sudah tidak marah atau amarahnya telah meredam. Sebagaimana firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wadzkur fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surat Az-Zariyat ayat 55. Dan memberikan peringatan atau nasihat, wahai Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga inna minal bayan la sihron. Rawahu Abu Dawud. Sungguhnya sebagian keterangan atau nasihat niscaya adalah sihir. Sihir yang bisa mengubah terhadap sudut pandang atau pikiran. Yang ketiga adalah pendidikan dengan memberikan perhatian. Pendidikan dengan memberikan perhatian pada anak dengan mengikuti perkembangan anak. Memberikan perhatian pada anak sangat penting dilakukan agar ketika anak lalai pada satu hal, maka orang tua akan dapat mengingatkannya langsung. Memberikan perhatian dapat merupakan tindakan preventif terhadap perilaku buruk seorang anak. Jika orang tua atau pendidik selalu memperhatikan terhadap segala gerak-gerik ucapan, perbuatan, dan orientasinya, maka anak akan senantiasa terletak di bawah perhatian dan pengawasan orang tua atau seorang pendidik. Jika melihat sesuatu yang baik, maka doronglah sang anak itu untuk melakukannya dan berikan apresiasi. Dan jika melihat sesuatu yang jelek, maka cegahlah mereka dan berilah pengertian serta jelaskan akibat jelek yang membahayakannya. Jika pendidik melalaikan anak didiknya, sudah barang tentu anak didik akan menyeleweng dan terjerumus ke jurang kehancuran. Empat, pendidikan dengan hukuman atau punishment. Memberikan hukuman pada anak diperbolehkan dalam Islam, namun harus memenuhi kriteria, yaitu dengan memberikan hukuman yang mendidik dengan cara lemah lembut. Menghukum sesuai dengan perilaku kebiasaan anak dan menghukum dengan cara bertahap, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri farriqu bainahum fil madaji'. Riwayat Abu Dawud. Perintahlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika meninggalkan salat saat berusia 10 tahun.
dan pisahkanlah di antara mereka di dalam tempat tidurnya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yang terakhir, yang kelima, pendidikan dengan pembiasaan. Pendidikan dengan pembiasaan sangat penting bagi kehidupan manusia. Kebiasaan-kebiasaan baik yang melekat pada diri seseorang dapat menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan sekaligus sebagai sumber kekuatan yang positif. Sangat dianjurkan kepada para pendidik dan orang tua agar memusatkan perhatian mereka pada pembiasaan kebaikan dan segera melakukan pembiasaan yang baik secepat mungkin sebelum terlambat. Hal ini sangat penting dalam menjalankan kehidupan di masa-masa mendatang. Bagian terakhir dalam video ini ialah orang tua. Keluarga ibarat sekolah pertama sebagai pusat untuk menumbuh kembangkan kebiasaan atau tabiat yang tadi kita bahas untuk mengecari pengetahuan dan pengalaman. Keluarga adalah perantara untuk membangun kesempurnaan akal anak, dan kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab untuk membangun, mengarahkan, dan mengembangkan karakter anak. Orang tua merupakan stakeholder utama pembentukan karakter anak. Karena dari orang tua, anak belajar tentang perilaku-perilaku yang menjadi dasar pembentukan karakter mereka sepanjang hidupnya. Anak mengenal dunia pertama kali dari keluarga. Orang tua adalah pendidik karakter yang efektif, yang karena orang tua lah yang memberikan pengalaman pertama dan seterusnya kepada anak sejak dari lahir. Dalam sistem pendidikan karakter, orang tua tidak boleh memiliki prinsip bahwa pembentukan karakter putra-putrinya diserahkan sepenuhnya kepada pendidikan di sekolah. Sebagai tambahan, sinergitas stakeholder pemangku kepentingan pendidikan dalam membangun karakter ialah ada beberapa kalangan. Yang pertama adalah pengelola yayasan, yang kedua adalah kepala sekolah, yang ketiga adalah guru, yang keempat adalah tenaga kependidikan, yang kelima pamong, yang keenam adalah seorang penyampai, baik itu mubalik seorang laki-laki ataupun penyampai seorang perempuan atau mubalighat. Dan yang paling utama ialah ketujuh, orang tua itu sendiri.